awal musim hujan. Langit tampak kelabu sejak pagi. Hujan gerimis turun pelan, membasahi lorong-lorong sempit kawasan Rawamangun. Di antara deretan rumah-rumah tua yang makin sepi dan usang, berdirilah sebuah bangunan 2 lantai bergaya Belanda. Cat dindingnya mengelupas, jendelanya kusam, dan gerbang hitam besinya berdecit saat dibuka. Di sanalah Raisa Wulandari berdiri, menghela napas panjang, lalu menyeret koper kecilnya melewati gerbang kos Mawar 13. Pelang nama itu tergantung miring, seperti akan lepas kapan saja. "Selamat datang, Nak." Suara pelan menyambut dari balik pintu. Seorang wanita parubaya membuka pintu utama. Wajahnya kurus, kulitnya menggelap karena usia, dan rambut putihnya disanggul rapi. Daster batik yang ia kenakan terlihat lusuh, namun bersih. "Bu Ratmi?" tanya Raisa ragu. "Iya, ayo masuk. Saya tunjukkan kamarnya. Lantai 2 ya, kamar yang paling pojok." Suara langkah kaki mereka bergema di dalam rumah itu. Lantai kayu berderit tiap kali dipijak. Lorongnya panjang, sempit, dan remang. Lampu-lampunya seperti bernafas, redup terang, tak beraturan. Ada sesuatu yang ganjil dari kos ini, pikir Raisa, tapi ia memilih diam. Ia tidak punya pilihan lain. Kos sebelumnya mendadak mengusirnya karena renovasi, dan ia butuh tempat tinggal murah, cepat. Kamar pojok itu cukup sederhana. 1 tempat tidur, 1 meja belajar, 1 lemari kayu. Bau pengap langsung menyergap begitu pintu dibuka. Tapi yang paling mengganggu bukan itu. Di dinding dekat jendela terlihat bekas lubang paku yang besar. Seolah pernah ada sesuatu tergantung di sana. Cukup berat. "Kalau ada apa-apa, tinggal panggil saya ya. Saya di bawah," ucap Bu Ratmi, lalu turun perlahan menuruni tangga kayu. Begitu pintu tertutup, Raisa duduk di ranjang dan menatap sekeliling. Ia merasa diawasi. Tapi itu hanya perasaan, bukan? Raisa mulai berkenalan dengan penghuni lain. Ada Dian, senior jurusan hukum yang tinggal di kamar sebelah. Sikapnya tegas, sinis, dan tidak ramah. "Kalau malam jangan ribut, aku sering ngerjain skripsi," katanya tanpa senyum. Raisa hanya mengangguk. Ada juga Mita, berhijab gelap, jarang bicara. Ia lebih sering terlihat membaca atau sholat malam dengan suara lirih. Kadang Raisa mendengarnya bicara sendiri, tapi ia mengira itu bagian dari zikir atau doa. Yang paling ramah hanya Farah, mahasiswi semester 5 yang suka berbagi makanan ringan. Tapi kadang Farah seperti kehilangan fokus. Pernah suatu malam ia tersenyum tanpa sebab, lalu berkata pada Raisa, "Di sini tuh sepi banget ya." Padahal nggak sendirian. Raisa tertawa gugup. 3 hari pertama berjalan normal, hingga malam keempat, semuanya berubah. Pukul 2 dini hari, hujan deras. Angin mengetuk-ngetuk jendela seperti ingin masuk. Raisa yang belum tidur, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki berat di lorong. Ia menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara lain. Tapi saat ia mengintip dari lubang pintu, lorong itu kosong. Namun di dinding, samar-samar, terlihat tulisan yang entah kapan muncul. "Aku tidak bunuh diri." Tulisan itu ditulis seperti dengan ujung kuku, penuh goresan. Raisa mundur, napasnya memburu. Ia menyalakan lampu kamar, lalu memotret tulisan itu. Tapi di layar ponselnya, tidak ada apa-apa. Tembok itu polos, tapi matanya jelas melihatnya. Apakah ia terlalu lelah? Keesokan paginya, ia bertanya pada Farah saat sarapan. "Farah, kamu tahu siapa yang tinggal di kamar aku sebelum aku masuk?" Farah menatap kosong sesaat, lalu bergumam, "Nina." "Siapa?" "Nina, dia dulu anak jurusan psikologi, cuman setahun di sini. Terus meninggal. Katanya bunuh diri di lorong itu." Suara Farah merendah. Tangannya menggenggam sendok terlalu erat hingga jari-jarinya memucat. Raisa membeku.
Serius? Farah hanya mengangguk pelan. Tapi, nggak semua orang percaya dia bunuh diri. Raisa mulai mencari tahu. Ia bertanya pada Dian yang langsung menjawab ketus, "Jangan gali-gali masa lalu orang lain. Kamu tinggal di sini aja, jangan macam-macam." Ia mengira Bu Ratmi akan memberi penjelasan, tapi wanita itu hanya berkata, "Kadang anak muda sekarang terlalu sensitif. Sedikit tekanan saja bisa gila. Padahal semuanya baik-baik saja di kos ini." Namun malam harinya, Raisa terbangun karena keran air menyala sendiri di kamar mandi. Saat ia mematikannya, ia melihat bayangan perempuan berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang, bajunya putih, dan wajahnya tertutup rambut. Raisa mematung. Bayangan itu tidak bergerak, tapi juga tidak hilang. Ia kembali ke kamar, mengunci pintu, dan menarik selimut sampai leher. Tapi tepat saat matanya mulai terpejam, ia mendengar suara ketukan 3 kali di pintu. Pelan, teratur, pek-tek. Keesokan harinya, ia ingin bicara lagi dengan Farah. Tapi Farah tidak keluar dari kamarnya. Seseorang menempelkan tulisan kecil di pintu kamarnya. "Jangan percaya pada siapapun." Di kampus, Raisa mencari arsip berita lama. Ia menemukan satu artikel kecil dari tahun lalu. Mahasiswi ditemukan tewas gantung diri di kos Rawamangun. Polisi tidak menemukan bukti kekerasan. Dinyatakan sebagai bunuh diri. Korban bernama Nina Maharani, 21 tahun. Tidak ada foto, tidak ada keterangan lebih. Seolah semuanya terlalu rapi. Pada malam ke-6, Raisa menemukan sobekan kertas di dalam lemari pakaiannya. Ditulis dengan tangan gemetar. Farah tahu, tapi dia takut. Dian melihat, tapi dia diam. Mita mendengar, tapi pura-pura tidak. Aku tidak sempat mengatakan apapun. Tangan Raisa gemetar. Ia menatap pintu kamar. Angin dari ventilasi membuat tirai bergoyang pelan, dan dalam hembusan itu terdengar suara bisikan, "Kau akan jadi aku." Teman-teman inspirasi, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberi like, share, dan subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah untuk memberitahu kami pendapat Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di cerita penuh makna inspirasi. 2 malam setelah peristiwa suara bisikan, Raisa menemukan sesuatu di bawah kasurnya. Sebuah sobekan buku harian. Ditulis dengan pena biru yang tinta ujungnya sudah luntur, seolah terkena air mata. "Aku sudah mencoba kabur, tapi pintu terkunci. Farah bilang dia tidak melihat siapapun malam itu. Dian membentakku karena aku menuduhnya. Mita hanya diam seperti biasa. Tapi aku tahu, dia mendengar semuanya." Tulisan itu menyalakan alarm dalam benak Raisa. Ia yakin ada yang tidak beres. Bukankah ini berarti Nina sempat mencurigai seseorang sebelum kematiannya? Tapi siapa? Dan mengapa tak ada yang mau bicara? Pukul 3 dini hari. Raisa kembali terbangun oleh suara berderak dari arah tangga kayu. Ia membuka pintu kamar perlahan, menengok ke lorong, kosong. Tapi saat ia hendak kembali menutup pintu, sebuah kepala muncul dari balik tangga bawah. Hanya separuh wajah, tapi mata itu menatap lurus ke arahnya. Hitam, pekat, kosong. Raisa menahan napas. Tubuhnya kaku. Lalu perlahan, kepala itu mundur, menghilang tanpa suara. Pagi harinya, Raisa memberanikan diri mendekati Dian saat ia sedang mencuci pakaian. "Dian, kamu yakin Nina bunuh diri?" Dian menghentikan gerakannya. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Kamu tuh anak baru. Jangan ikut-ikut. Nina lemah, terlalu lemah."
Aku sih tahu dia nggak akan tahan lama di tempat kayak gini. Tapi kamu tahu siapa yang terakhir lihat dia hidup? Dian menatap tajam. Kamu pikir aku yang ngebunuh dia? Raisa tak menjawab. Tapi tatapan Dian berubah. Bukan marah, tapi takut. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, ujar Dian dingin. Jangan nanya apa-apa lagi. Malam itu Raisa mendengar suara tangisan lirih dari kamar Farah. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Namun terdengar bisikan dari dalam kamar. Aku lihat dia, tapi aku takut. Keesokan harinya Farah tidak keluar kamar. Pintu dikunci dari dalam. Raisa bersama Bu Ratmi mendobrak pintu. Farah ditemukan dalam kondisi linglung berpelukan dengan bantal, berulang kali berkata, Nina belum tenang. Dokter kampus memintanya istirahat total. Farah dilarikan ke rumah sakit jiwa sore itu. Raisa penasaran dengan Mita. Malam itu, ia mengikuti Mita yang berjalan pelan menuju kamar mandi. Tapi, Mita tidak masuk. Ia berdiri di lorong gelap, menghadap tembok, tangannya bergetar, mulutnya komat-kamit. Raisa mendekat diam-diam dan mendengar gumaman. Astagfirullah, lindungi aku. Suara itu lagi. Jangan dekati aku. Saat Mita berbalik dan melihat Raisa, ia langsung menangis. Ia mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kadang, suara Nina masih lewat di langit-langit kamar. Kayak orang diseret. Seorang laki-laki berjas datang ke kos siang hari. Mengaku sebagai Pak Aldi, petugas kepolisian yang menangani kasus Nina dulu. Masih belum ada yang bisa dijerat secara hukum, katanya pada Raisa. Tidak ada luka bekas cekikan, tidak ada sidik jari. Semuanya bersih. Kalau begitu, kenapa dia digantung? Tanya Raisa. Pak Aldi menggeleng. Kami juga bingung. Talinya bukan milik siapapun di kos ini. CCTV rusak. Tidak ada rekaman. Seolah memang tidak ada yang membunuh. Beberapa hari setelah itu, Raisa mulai mendapatkan foto-foto dirinya. Diselipkan di bawah pintu. Di bagian belakang tertulis, "Kau akan jadi Nina berikutnya." Lampu kamarnya berkedip setiap malam pukul 2. Cermin kamar mandi memantulkan bayangan orang ketiga saat ia berdiri sendiri. Lemari pakaiannya terbuka sendiri. Perlahan. Suara ketukan di dinding. Bukan dari kamar sebelah, tapi dari dalam dinding. Raisa menghubungi seorang tukang listrik bernama Pak Bowo, yang dulu pernah dipanggil Bu Ratmi. Pak Bowo menyerahkan harddisk lama CCTV saat masih berfungsi. Saya simpan, gak tahu kenapa. Habis ngeri kalau ingat. Dalam rekaman itu, Nina terlihat berjalan di lorong pukul 1.53 Dalminia. Ia menoleh ke belakang seperti dikejar seseorang. Tapi kamera tidak menangkap siapa-siapa. Saat Nina melewati titik paling gelap, rekaman berhenti. Berganti ke jam 3.05 dan Nina sudah tergantung di lorong. Kamera tidak menunjukkan siapapun datang, seolah waktu itu hilang. Kemudian secara tidak sengaja, Raisa menemukan sobekan buku harian terakhir tersembunyi di balik dinding rak. Aku dengar dia berbisik di balik ventilasi. Ia bilang aku harus tenang. Tapi bukan suara manusia. Mita mengabaikan. Farah gemetar. Dian menyuruhku diam. Tapi dia melihat. Semuanya melihat. Kemudian secara tidak sengaja, Raisa menemukan sobekan buku harian terakhir tersembunyi di balik dinding rak. Aku dengar dia berbisik. Di balik ventilasi, ia bilang aku harus tenang. Tapi
Bukan suara manusia. Mita mengabaikan. Farah gemetar. Dian menyuruhku diam. Tapi dia melihat. Semuanya melihat. Farah dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Mita pindah ke rumah kerabatnya tanpa pamit. Dian mengunci diri dan tak mau bicara dengan siapapun. Raisa kini satu-satunya penghuni di lantai 2. Setiap malam, suara gesekan tali terdengar dari langit-langit. Raisa mulai kehilangan kendali. Ia tak tidur, ia tak makan. Ia hanya menulis, menyelidik, bertanya, hingga Bu Ratmi berkata, "Jangan jadi seperti Nina. Kamu mirip sekali dengannya sekarang." Sebelum kita melanjutkan, pastikan Anda sudah subscribe untuk mengikuti perkembangan cerita ini. Jangan lewatkan bagian berikutnya yang akan lebih mengejutkan. Hanya di Cerita Penuh Makna, Inspirasi. Sudah hampir 2 minggu, Raisa tinggal sendiri di lantai atas kos Mawar 13. Dian menghilang begitu saja. Farah masih di RSJ, Mita tidak bisa dihubungi. Lorong menjadi semakin sunyi. Tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada langkah kaki. Tapi justru karena itu, suara halus menjadi lebih terdengar jelas. Tarikan napas berat dari belakang pintu. Tisikan samar dari lubang ventilasi. Bunyi krek seperti kayu diinjak. Padahal, Raisa tak pernah keluar kamar malam-malam. Raisa mulai mencatat jam-jam kejadian aneh. Ia menemukan pola. Selalu antara 1.45 sampai 3.10. Ia ingat, waktu dalam rekaman CCTV pun terputus di sekitar jam itu. Raisa yakin jawabannya ada di situ. Ia butuh bukti, sesuatu yang tidak hanya dirasakan, tetapi dilihat. Raisa menyusun rencana. Memasang kamera tersembunyi di lorong. Ia meminjam webcam dari temannya dan menyambungkan ke laptop, disembunyikan di balik tanaman plastik dekat tangga. Ia mulai merekam sejak jam 00.30. Malam itu ia menunggu dalam gelap. Pintu kamar terbuka sedikit, tangannya menggenggam remote untuk merekam. Pukul 01.52. Sesuatu bergerak. Raisa menajamkan mata. Bayangan putih melintas cepat di ujung lorong. Kamera menangkapnya, meski buram. Raisa menahan napas. Pukul 02.03. Lampu lorong berkedip, lalu padam sebentar. Ketika menyala, ada seseorang berdiri di tengah lorong. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi tubuh itu seperti Dian. Tidak mungkin. Kau sudah pergi, gumam Raisa. Raisa memutar ulang rekaman. Kali ini lambat. Sosok itu berdiri diam, menatap ke arah kamera, lalu berjalan pelan, tanpa suara. Di belakangnya, samar-samar, ada bayangan lain. Tubuh yang tergantung, rambut menutupi wajah. Nina. Dua sosok, bisik Raisa. Dua bayangan. Tapi tiba-tiba, layar laptop mati total. Mati bukan karena listrik, tapi hang. Raisa panik, berusaha menyalakan ulang. Namun sebelum sempat menyentuh tombol apapun, pintu kamarnya terbuka perlahan. Siluet tubuh tua muncul di ambang pintu. Bu Ratmi. Wajahnya tenang, tapi matanya menatap lurus, tanpa berkedip. Sudah cukup Raisa, ucapnya pelan. Berhenti cari-cari. Tempat ini menyimpan apa yang harus disimpan. Raisa gemetar. Apa maksud ibu? Yang mati, biarkan mati. Jangan ganggu mereka. Nina sudah cukup menderita. Siapa yang
membunuhnya, Bu. Bu Ratmi tersenyum kecil. Kalau semua penghuni diam, berarti tidak ada pembunuh, bukan? Keesokan harinya, Raisa mencoba menyelamatkan file dari hard drive eksternal yang sempat merekam. Namun setelah beberapa upaya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. File CCTV yang ia dapatkan dari Pak Bowo sudah dimanipulasi. Tanda-tandanya jelas. Timecode tak sinkron, kualitas gambar tak wajar, dan adanya glitch frame yang hanya muncul saat sosok Nina digambarkan tergantung. Artinya, ada pihak yang sengaja membuat semuanya terlihat tidak bisa dipercaya. Dan orang yang punya akses ke sistem itu hanya Bu Ratmi. Raisa mendalami kembali data kampus. Ia mencari catatan akademik Nina, tapi semua data telah dihapus. Namun dari arsip media mahasiswa yang diarsipkan secara manual, Raisa menemukan sesuatu. Nina pernah menjadi aktivis kampus yang keras terhadap isu pelecehan di lingkungan asrama. Dan salah satu orang yang sempat disebut dalam selebaran Nina adalah DR. Inisial yang cocok dengan Dian Ramadhani. Apakah Nina tahu sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui? Malam ke-30, Raisa mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Nina menggandeng tangannya dan membawanya ke lorong. Ada 5 pintu di situ, dan dari masing-masing pintu muncul wajah-wajah familiar. Mita menangis, Farah tertawa histeris, Dian menatap datar, Bu Ratmi membelai kepala Raisa, dan satu wajah kosong. Tidak punya mata, tidak punya mulut. Nina berbisik, "Yang kau lihat belum tentu yang terjadi." Yang diam, mungkin bukan karena takut, tapi karena ikut. Raisa terbangun dengan tubuh dingin. Di tangan kirinya ada sobekan kain putih, bukan miliknya, persis seperti yang digunakan untuk menggantung Nina. Raisa keluar dari kamarnya. Pukul 02.45 dini hari, langkahnya gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia menelusuri lorong, lalu berdiri tepat di tempat Nina ditemukan dulu. "Kalau memang kau di sini," bisik Raisa, "tunjukkan siapa sebenarnya yang membunuhmu." Lampu padam. Lorong menjadi gelap gulita, dan dari langit-langit turun bayangan tali, menggantung, bergoyang pelan. Lalu sebuah suara terdengar, bukan dari satu mulut, tapi dari lorong itu sendiri. "Kami semua." Teriakan Raisa memecah malam, tapi tak ada yang mendengar, karena tak ada lagi penghuni di kos itu. Jika twist ini mengejutkan Anda, beri like dan share dengan teman-teman, agar mereka juga bisa merasakan kejutan ini. Kami akan sangat menghargai jika Anda berbagi pendapat Anda di komentar. Terus ikuti kami di cerita penuh makna inspirasi. Pagi setelah malam penuh teror, Raisa terbangun di ruang tamu bawah. Ia tak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Tubuhnya lemas, suaranya serak. Bu Ratmi menyodorkan segelas teh hangat. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Sudah, Nak, jangan pikirkan lagi. Kadang sesuatu lebih baik dilupakan." "Tapi saya lihat semuanya. Saya dengar. Suara itu bilang kami semua," bisik Raisa. Bu Ratmi tersenyum tipis. "Kau hanya mimpi, seperti Nina dulu. Dia juga suka bilang hal-hal yang tak bisa dibuktikan." Malam berikutnya, Dian mengirim pesan kepada Raisa. "Maaf selama ini aku kasar, aku mau pergi. Seseorang atau sesuatu mengawasiku. Aku tahu kamu juga merasakannya." Lalu ia menghilang. Nomor tidak aktif, kamar kosong, koper hilang, tapi laptopnya tertinggal. Raisa membuka laptop Dian, folder bernama Nina terkunci dengan password. Tapi satu file video masih bisa diputar. Video pendek. Nina menangis di lorong. "Aku nggak kuat, Mbak. Mereka bilang aku nggak boleh cerita ke siapapun. Katanya aku harus diam.
Atau aku yang digantung? Lalu suara dari luar layar menyaut dengan, "Kalau kamu terus cerita, semua akan ikut mati bersamamu." Suaranya mirip Bu Ratmi. Raisa menjenguk Farah di rumah sakit jiwa. Ia duduk di kursi roda, menatap langit kosong. "Farah, kamu tahu siapa yang menggantung Nina?" Farah perlahan menoleh. Matanya merah, tapi bukan karena tangis. "Semua orang tahu," bisiknya. "Tapi semua juga ikut. Bu Ratmi cuma bagian dari cerita. Tapi waktu itu aku lihat Nina masih bernapas." Raisa menahan napas. Kami semua berdiri di lorong, melihat dia tergantung, tapi nggak ada yang menolong. Malam itu, Raisa kembali ke kos dan berdiri di tengah lorong. Ia membawa potongan kain dari kamar Nina yang dulu. Ia menempelkan kain itu ke langit-langit, tempat tali dulu pernah menggantung. Kalau kalian semua melihat dan diam, siapa yang benar-benar membunuh? Lorong bergetar. Lampu padam. Dalam gelap, terdengar langkah kaki banyak orang berjalan mengelilinginya. Kemudian suara muncul. Bukan dari satu arah, tetapi dari seluruh lorong. Bukan siapa, tapi semua. Raisa memecahkan cermin kecil di ujung lorong. Di baliknya, ia menemukan satu foto lama. Semua penghuni kos berdiri bersama. Mita, Farah, Dian, bahkan 2 gadis lain yang Raisa belum pernah lihat. Dan Nina di tengah. Di balik foto, tulisan tangan berbunyi, "Yang bersalah bukan yang mengikat, tapi yang membiarkan." Raisa menemui Bu Ratmi sekali lagi. "Ibu tahu semuanya sejak awal, kan?" Bu Ratmi hanya diam, tapi akhirnya berkata, "Aku tak pernah melihat Nina tergantung, tapi aku melihat semua orang melihatnya." "Kenapa tidak bilang ke polisi?" "Karena bukan pembunuhan, itu penghakiman." Raisa memutuskan pergi. Ia membereskan barang. Tapi saat hendak keluar, ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Padahal tak ada siapapun lagi. Ia naik pelan. Di lorong, ia melihat tali tergantung kembali. Di titik yang sama. Tapi tak ada tubuh. Hanya tali. Bergoyang pelan. Di lantai, ada sobekan kertas. Kalau bukan aku, lalu siapa? Teman-teman inspirasi, jika Anda menikmati cerita ini dan masih terus menerka-nerka siapa pelakunya, tulis tebakan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share cerita ini jika kalian suka ketegangan seperti ini, dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan bagian terakhir yang akan mengubah cara kalian melihat cerita ini. Tetap bersama kami di cerita penuh makna, inspirasi. 2 hari setelah kejadian tali tergantung itu, Raisa kembali ke kos hanya untuk mengunci kamarnya untuk terakhir kali. Ia sudah mengambil keputusan. Tempat ini terlalu dalam, terlalu gelap, terlalu banyak suara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi sebelum pergi, ia ingin menutup semuanya. Ia kembali ke lorong, memandangi dinding tempat Nina ditemukan. Dan saat itulah, dia melihatnya. Lubang kecil di balik papan penutup stop kontak rusak. Ia membuka pelan-pelan dan menemukan sesuatu. Sebuah flash disk. Isi flash disk hanya satu file video berdurasi 2 menit 34 detik. Judul file, "Maafkan Aku Nina, MP4. Dalam video itu,
Nina merekam dirinya sendiri. Suaranya parau, wajahnya basah air mata. Kalau kalian melihat ini, berarti aku udah gak ada. Aku gak bunuh diri. Tapi mereka juga gak bunuh aku langsung. Mereka cuma membiarkan. Aku melapor soal kejadian itu yang waktu itu kulihat di kamar mandi. Dian sama satu senior cowok yang sering diam-diam masuk malam. Aku kira Mita akan bantu, tapi dia malah bilang aku halu. Farah cuma ketawa-tawa. Ibu kos bilang kalau kamu ribut, kamu yang akan pergi duluan. Dan malam itu, waktu tali itu diikat, mereka semua lihat. Tapi gak satu pun nyegah. Gimana caranya aku bisa selamat kalau semua diem? Mereka gak pakai tangan untuk bunuhku. Mereka pakai diem. Raisa menatap layar laptopnya dalam diam. Jawaban itu menyakitkan. Bukan karena menjelaskan siapa pelakunya, tapi karena menjelaskan mengapa tidak ada yang bisa dihukum. Nina mati bukan karena satu orang, tapi karena semua orang membiarkan. Dan justru karena itu, tak satu pun dari mereka merasa benar-benar bersalah. Raisa keluar dari kos sore itu. Langit Jakarta mendung. Ia melihat bangunan tua itu sekali lagi dari luar. Semua jendela tertutup. Lorong itu tetap gelap. Sebelum pergi, ia menoleh pada papan nama yang mulai berkarat. Kos Mawar 13. Tapi sesuatu menggelitik hatinya. Papan kecil baru dipasang di pagar. Terima kos Putri, kamar tersedia. Lengkap CCTV dan Wi-Fi. Lingkungan aman dan nyaman. Dan di bawahnya terselip secari kertas kecil bertuliskan, yang tinggal harus berani melihat. Seminggu kemudian, seorang mahasiswi baru namanya Intan berdiri di depan gerbang kos Mawar 13. Ia mengetuk pagar dan seperti dulu, suara lembut menjawab, "Selamat datang, Nak. Kamu pasti Intan ya? Saya Bu Ratmi. Ayo, saya antar ke kamar. Lantai 2, yang paling pojok." Intan mengangguk, menyeret kopernya masuk. Ia tak tahu cerita apapun, hanya melihat dari internet bahwa kos ini kini sepi dan sedang menerima penghuni baru. Lorong itu menyambutnya, seperti menyambut tamu lama yang kembali. Malam itu, Intan mengelap debu dari cermin kecil di ujung lorong. Ia tersenyum melihat pantulannya sendiri, sampai matanya menyadari sesuatu. Ada dua sosok lain di pantulan. Satu tergantung di belakang, satu berdiri tepat di belakangnya, dengan rambut panjang menutupi wajah. Intan menoleh. Lorong kosong. Ia menatap kembali ke cermin. Sekarang hanya dirinya sendiri. Tapi tepat saat ia hendak kembali ke kamar, ia mendengar bisikan lembut dari ujung lorong. "Kau sudah tahu caranya, tinggal diam." Cerita tentang Nina tak pernah benar-benar selesai. Karena setiap orang yang tinggal di kos Mawar 13 meninggalkan sedikit banyak jejak rasa bersalah mereka sendiri. Dan semua itu masih tinggal di lorong itu. Tergantung di sana. Diam. Menunggu. Teman-teman inspirasi, jika Anda menikmati cerita ini dan ingin lebih banyak kisah misteri horor penuh twist seperti Lorong Terakhir Nina, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Siapa menurut Anda yang benar-benar membunuh Nina? Atau apakah memang tidak ada yang membunuh?
Tulis di komentar ya. Terima kasih banyak atas dukungan Anda dan sampai jumpa di cerita selanjutnya hanya di Cerita Penuh Makna, Inspirasi.